Nahnu ta'allum ta'lim tadhakkur tadhkir nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wa hatta tamasuk bi kitabillah sunnatu rasul amal bihi ma tawa maradati wa dhahabi sakbu sulqatim bandal maut bi afiyah wa syafina rasulillah wa dzurriyyatihim wa syekh barakatihim wa asrarihim wa anwarihim ulun fa bid dunya al akhirah wa bi kulli niyyah salihah fi khairatid dunya al akhirah sulqatim bandal maut bi afiyah wa ala ma nawa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sahadat nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbil maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih lanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran. Yang terakhir kita masih dalam rangkaian daftar daripada ayat-ayat Jawahir. Terakhir pada surat Al-An'am. Al-A'raf belum ya, baru masuk ini ya. Sekarang Al-A'raf ya, suratul A'raf. Sudah. Sampai qul alhamdulillahilladzi hadana ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Oh ya. Pada surat Al-A'raf pada ayat 54. Itu firman Allah SWT. Saya ulang sedikit. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Tuhan kalian, Rabb kalian adalah Allah alladzi khalaqas samawati wal arda, yang mana Dia mencipta 7 lapis langit dan bumi fi sittati ayamin, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Dia berkuasa atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubu hasithan, yang mana Dia menutup malam itu kepada siang atau siang kepada malam. Yatlubu hasithan, yang mana malam itu mengikutinya dengan cepat, mengikuti siang itu dengan cepat. Wasyamsa wal qamara nujuma, dan Dia mencipta matahari, bulan dan bintang-bintang musakhkharatin bi amrih, yang mana semua itu tunduk kepada perintahnya Allah Ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin, Tuhan penguasa seluruh alam. Karena Dialah yang menguasai segala-galanya, mencipta segala-galanya dan menjaga semuanya, dan di tangannya segala penciptaan dan segala perintah. Maka kita hanya menyembah kepadanya atau berdoa hanya kepadanya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Da'aya du'u di dalam bahasa Quran itu ada dua, terkadang bermakna menyembah, terkadang bermakna berdoa. Di sini konteksnya adalah berdoa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, karena doa itu da'aya du'u kan makna aslinya itu menyeru. Makna asli da'aya du'u itu menyeru.
Ya, baik berdoa atau menyembah. Ya, ya termasuk dalam makna luas. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Serulah Tuhanmu, serulah oleh kalian Rabb kalian dalam keadaan tadarru'an wa khufyah, dalam keadaan rendah hati, tadarru' dan khufyah, suara yang lembut, suara yang lirih. Dalam keadaan rendah hati dan lirih, melirihkan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Baik itu berteriak-teriak atau melampaui batas dalam tata cara doa, atau melampaui batas dalam isi doanya. Ya, melampaui batas dalam berdoa. Sehingga kan Rasulullah melarang ketika ada sahabat-sahabat itu dalam satu peperangan perjalanan itu, dia bertakbir bertasbih kepada Allah, menyeru Allah dengan suara yang keras. Maka Rasulullah SAW bersabda, irba'u ala anfusikum, sayangilah diri kalian itu. Fa innakum la tad'una asamma wala abkama wala a'ma. Ya, dikatakan sesungguhnya kalian itu tidak sedang menyeru Tuhan yang bisu, yang tuli. Innama tad'una sami'an basira, yang kalian seru itu adalah Tuhan yang Maha melihat dan Maha mendengar. Maka ini tidak perlu kalian terlalu berteriak-teriak. Ini larangan konteksnya itu pada berteriak-teriak dalam doa berlebihan, bukan jahar. Bukan larangan dari berdoa dengan agak keras. Selama itu batas wajar silakan. Tapi konteksnya Rasulullah melarang ketika itu karena mereka berteriak-teriak dengan sekuat suara mereka untuk menyeru kepada Allah. Maka Rasul langsung bersabda, irba'u ala anfusikum, sayangilah diri kalian. So kalian itu tidak sedang menyeru Tuhan yang tuli, tidak menyeru Tuhan yang bisu. Yang kalian seru itu sami'an basira, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata sayang. Iya, ya kasihan kan. Dia teriak-teriak, kamu merusak kau punya suara, merusak kau punya diri. Sayangilah diri kalian. Tidak perlu teriak-teriak gitu. Emano, awakmu iku, emanen. Lalu bongok-bongok kayak gitu kan gitu. Kata Rasulullah SAW. Acereng, watowat, atowat, acereng. Bahasa Inggrisnya kan gitu. Iya. Jadi apa? Allah tidak suka orang yang mu'tadin, yang melampaui batas dalam berdoa. Jadi cara berdoanya melampaui batas dengan suara yang, makanya Allah sini menganjurkan dengan tadarru dan khufyah. Namanya doa itu penuh dengan tadarru, ya. Coro Jawa ini kelawan apa? Halin DP. Halin DP. Wa khufyah, apa khufyahku? Lirih suaranya. Ya, dengan mengemis merengek, dengan merengek dan khufyah. Suara atau merendah dan suara yang lirih. Karena itu lebih kepada tawadhu, lebih kepada merendah di hadapan Allah SWT. Ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian merusak di muka bumi dengan kemaksiatan. Ya. Dan menyeru kepada selain ketaatan kepada Allah ba'da islahiha, setelah Allah memperbaiki bumi itu dengan mengutus para rasul dan mengutus syariat. Ya. Dan menyeru orang kepada Allah. Jadi jangan kalian merusak. Kata-kata fasad dalam Quran itu lebih sering merujuk kepada kerusakan akidah. Itu kesyirikan, taat pada selain Allah, dan seterusnya. Jadi makna sini wala tufsidu, tidak terkecuali dalam ayat ini. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki bumi dengan mengutus para rasul. Jangan kalian cemari bumi ini dengan kesyirikan, dengan kedurhakaan setelah Allah memperbaiki bumi ini. Ba'da islahnya. Wad'uhu khaufan wa tama'a.
dan serulah Allah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan cemas dan harap. Dalam keadaan takut dan harap. Takut kalau Allah menolak doa kita, tapi harap ya, bahwa kita diterima oleh Allah SWT, atau takut akan siksa Allah SWT dan harap akan ampunan Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau takut akan keadilan Allah dan harap akan karunia keutamaan, takut akan adilnya Allah tapi berharap akan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itulah sifat para nabi, sebenarnya dikatakan di surat Al-Anbiya, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu, para nabi itu, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka selalu berseru kepada kami, berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban, harap, wa rahaba, dan cemas. Antara takut dan cemas, antara takut dan harap, antara harap dan cemas. Ya. Dan begitulah hendaknya kondisi batin itu dalam setiap ibadah. Jadi bukan hanya doa. Imam Ghazali di Ihya itu ketika membahas ini dalam kitab Asraris Shaum, beliau mengatakan bukan hanya puasa saja. Beliau mengatakan salah satu adab batin orang ketika adab batin puasa adalah ketika berbuka puasa dia hendaknya memposisikan batinnya antara harap dan cemas. Harap kalau diterima ibadahnya, takut kalau ditolak oleh Allah SWT, dan begitu di setiap ibadah. Ya, bukan hanya puasa saja, tapi semua ibadah begitu. Jadi wad'uhu khaufan wa tama'a. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan serulah dia Allah SWT dalam keadaan takut dan harap. Wa tama'a, dan tama', harap kepada rahmat Allah. Inna rahmatullahi qaribun al muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Makanya di situ didahulukan dengan anjuran untuk jangan merusak, anjuran untuk berbuat baik, baru dia berseru, sebab doa rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmati. Dialah Allah yang mengutus ar-riyah, angin, atau meniupkan angin itu, bushran, sebagai pembawa kabar gembira, baina yaday rahmatih, di hadapan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah yang dimaksud sini adalah hujan, al-ghais. Ya. Di Quran, kalau Allah ingin mengungkapkan hujan itu berupa hujan rahmat, maka Allah menggunakan kata rahmah seperti dalam ayat ini. Rahmatnya itu maknanya hujan di situ. Juga di dalam ayat yang lain Allah menggunakan kata ghais. Walladzi yunazzilul ghaitsa. Dialah Allah yang ba'da maqanatu wa yanshuru rahmatah. Di surat Rum. Dialah Allah yang menurunkan ghais. Ya, ghais satu akar kata dengan kata ghaus, artinya pertolongan. Itu ghais itu hujan. Dialah Allah yang menurunkan ghais, menurunkan hujan. Wa yanshur rahmatah, dialah yang menebar rahmat. Rahmat itu salah satu maknanya di Quran itu hujan. Ya, makna lain rahmat itu tempat rahmat itu sendiri, yaitu surga. Ya. Yadkhuluna fi rahmatillah, mereka masuk ke dalam rahmatnya Allah, ini ke surga. Rahmatnya Allah. Adapun ketika Allah ingin mengungkapkan hujan itu berupa siksa, maka digunakan kata mator. Wa amtorna, ketika Allah mengisahkan kaum Lut, wa amtorna alaihim matoron fasa matorul mundarin. Ya. Dan kami hujani mereka ya dengan hujan, ini hujan batu, hujan bebatuan kaum Lut. Fasa matorul mundarin, maka itulah alangkah buruknya, sangat buruk sekali hujan yang ditimpakan pada orang yang diberi peringatan itu kaum Lut. Kaum Lut alaihissalam. Ya. Jadi semua kata mator di Quran itu merujuk ke hujan tapi azab. Tapi kalau ketika ingin mengungkapkan itu hujan sebagai rahmat, Allah mengungkapkannya dengan kata rahmah atau ghais. Ya. Seperti di ayat ini.
Wa huwallazi yursilu riyaha busyran. Dalam qiraat yang lain nusyuran baina yaday rahmatih. Ya. Nusyuran yakni dengan merata. Allah menyebarkan hujan itu dengan merata, angin itu dengan merata, dengan kisarannya dengan merata. Dialah Allah yang meniupkan angin busyran sebagai pembawa kabar gembira di hadapan rahmatnya Allah. Ini sebelum datangnya hujan kan angin kencang, angin yang menggiring awan hujan sebelum datang hujan. Maka dikatakan busyran baina yaday rahmatih. Sebagai angin tadi sebagai pembawa kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya Allah itu hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Hatta idza aqallat, sehingga apabila angin itu membawa daripada awan hujan, sahaban, membawa sahaban thiqalan, awan yang berat. Disebut berat karena dia menanggung hujan. Awan cumulonimbus, awan yang mengandung hujan. Dan itu dipertegas lagi surah An-Nur. Nanti kita dapati surah An-Nur. Itu sangat rinci sekali Allah melukiskan bagaimana terbentuknya awan cumulonimbus itu pembawa hujan. Dan itu tidak bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan sekarang tentang terbentuknya awan hujan itu, yaitu cumulonimbus. Karena awan itu macam ada awan stratus. Stratus itu awan yang biasa kita lihat. Itu awan stratus. Ada cumulus, ada cumulonimbus. Cumulus itu awan hujan tapi yang kecil. Cumulonimbus itu yang digambarkan oleh Allah kal jibal, seperti gunung, dan memang betul seperti gunung, besar sekali. Kalau di sananya, di sini kan kita lihat. Bukan. Kal jibali, ya, seperti gunung. Di surah An-Nur. Ya, itu awan cumulonimbus, awan pembawa hujan. Aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Hatta idza aqallat, hingga apabila membawa awan itu akan hujan, akan sahab, membawa angin itu akan awan mendung. Ya, sahaban thiqalan, awan mendung, suqnahu, maka kami giring awan itu li baladin mayyit, kepada negeri yang mati, yang tandus. Fa anzalna bihil ma'ah, maka kami turunkan bihi dengan awan itu air, atau padanya kami turunkan, bisa juga di daerah itu bihi ay bi baladin mayyit, di daerah itu kami turunkan alma, air. Fa akhrajna bihi, maka kami keluarkan bihi dengan air itu min kulli tsamarat, dari setiap buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta la'alakum tadzakkarun. Demikian pula kami keluarkan orang-orang yang mati. Ini seperti halnya Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan dari tanah yang tandus, begitulah kami keluarkan orang-orang mati nanti itu. Karena di dalam Quran, hadis di Bukhari jelaskan bahwa setelah tiupan sangkakala kedua itu kam bainan nafkhatain, itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah di Bukhari. Berapa ya Abu Hurairah antara dua tiupan? Qala arbaun, 40. Arbauna yauman qala abaitu, wa arbaun syahran qala abaitu, arbauna sanatan qala abaitu. Beliau tidak menjelaskan apa 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Pokoknya 40. Rasul bilang 40. Tidak tahu, pokoknya 40. Setelah itu Allah turunkan hujan dari langit. Maka bertumbuhanlah manusia itu dari kuburnya itu berbangkit seperti tumbuhan di musim hujan. Tumbuh. Daripada ajbud dzanab, tulang ekor. Ya. Maka Allah SWT menghancurkan segala sesuatu kecuali ajbud dzanab, itu yang tetap. Maka ajbud dzanab seperti benih. Kemudian turun hujan, maka manusia itu setelah itu bangkit. Makanya Allah samakan di sini, ya kan, proses hujan terus kemudian turun hujan, kemudian tumbuhan. Maka Allah bilang kadzalika nukhrijul mauta, begitu pula kami keluarkan orang-orang yang mati. Dengan cara seperti itu pula kami mengeluarkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, yang mirip dengan itu. La'alakum tadzakkarun, supaya kalian tadzakkur, supaya kalian ingat.
mengambil peringatan, mengambil pelajaran. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Sedangkan negeri yang baik, ya, tanah-tanah yang baik, wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu, keluar daripada pertumbuhannya bi idzni rabbih, dengan izin Tuhannya. Waladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Sedangkan tanah yang buruk tidak akan keluar kecuali tanaman illa nakida, kecuali sesuatu yang merana. Tanaman yang merana, yang tidak bagus. Kadzalika nusriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah kami nusarrif, kami ulang-ulang ayat-ayat kami jelaskan berulang-ulang. Al-ayat, tanda-tanda kebesaran kami, liqaumi yashkurun, bagi orang-orang yang bersyukur. Ya. Itu ada yang mengarahkan makna wal baladu thayyib itu kepada makna yang sebenar. Makna yang sebenarnya itu memang negeri yang subur, dan juga negeri yang tandus. Sebagian lagi mengungkapkan itu makna kiasan. Makna kiasan. Ini negeri yang subur itu adalah hati atau pikiran yang cepat daripada kepahamannya. Sedangkan negeri yang tandus itu seperti orang yang bodoh, yang dungu. Ya. Atau ini permisalan hati, antara hati yang baik dan hati yang buruk. Karena di dalam hadis itu kan juga disebutkan di Bukhari dan di yang lainnya, riwayat lainnya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mathalu ma ba'athani Allah minal ilmi wal huda kamathali ghaithin asaba ardhan. Permisalan ilmu dan petunjuk hidayah yang saya bawa, kata Rasulullah, itu seperti hujan yang menimpa tanah yang luas. Di antara tanah itu ada yang subur, dia menyerap tanah itu, air itu, menumbuhkan dengan air itu tumbuhan, dia juga menyerapnya ke dalam bumi sehingga menjadi sumur di bawah tanah itu. Dan ada tanah yang qian, yang ada tanah yang solb, yang keras, cekungan, ajadib, dia hanya bisa menampung air. Dia sendiri tidak bisa menyerap, memanfaatkan air itu, tapi dia menampung air untuk orang lain. Ada tanah yang qian, yang datar rata, sudah keras rata pula. Tidak pula dia menampung air, tidak pula dia mengambil air itu untuk dirinya. Maka orang, permisalan kata Rasulullah, hidayah yang saya beri itu seperti itu. Ada orang yang mengambil hidayah itu, dia amalkan untuk dirinya, dia sebarkan untuk orang lain, itu seperti tanah yang dia ngambil air itu, dia juga sebarkan manfaat untuk orang. Ada yang cuma bisa menampung untuk orang lah, dia sendiri tidak ngambil, naudzubillah, hanya untuk orang, dia cekungan kumpulan air yang orang ambil dari situ, tapi dia sendiri tidak bisa ngambil. Ada yang sama sekali lah untuk orang, walau untuk dirinya. Itu permisalan tanah. Sebagian membawa ke makna itu tentang wal baladu thayyibu, iku wong sing angel tuturane iku seperti waladhi khabutha. Itu seperti tanah yang buruk. Iku permisalan wong sing angel tuturane. Tidak bisa mengambil mauidhah, tidak bisa mengambil wejangan. Ya. Orang yang fasik, naudzubillah. Sedangkan orang yang hati orang yang mukmin itu yakbalul mauidhah, yakbalul wa'dha wa dzikra, menerima daripada wejangan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada pula yang menafsirkan itu amalan. Tanah yang baik dengan tanah yang buruk itu permisalan amalan. Amalannya orang yang mukmin, iman pada Allah kuat, sehingga dia beramal hanya mencari ihtisaban, mencari pahala dari Allah taala, maka itu ibarat tanah yang mengambil hujan tadi, menumbuhkan sehingga amalnya itu berbuah. Tapi amal orang munafik atau hatinya orang fasik atau orang munafik yang hanya beramal karena riya,
maka itu seperti tanah yang tandus, tidak menumbuhkan apa-apa. Kalaupun menumbuhkan sesuatu, cacat tumbuhannya itu nakida, tumbuhan yang merana, tumbuhan yang hidup segan mati pun tak mau tumbuhan itu. Hidup segan mati pun tak mau. Ya. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Begitulah kami ulang-ulang penjelasan ayat tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang mau bersyukur. Ya. Liqaumin yashkurun, kepada orang-orang yang mau bersyukur. Jadi maksudnya ini dalam ilmu balaghah i'tibar mayakun. Majaz mursal i'tibar mayakun. Kaitannya dengan seperti dalam surat Yusuf, inni aroni aksiru khomro. Saya melihat diri saya dalam mimpi itu aksiru khomron, memeras khomer. Harusnya kan memeras anggur supaya jadi khomer. Tapi itu majaz. I'tibar mayakun. Yang diperhitungkan itu apa yang akan terhasilkan dari itu khomron. Khomronnya yang diambil. Maka liqaumin yashkurun itu kalau orang yang mau merenung tentang ayat, dia akan terbawa kepada orang-orang yang syukur. Seperti ayat hudan lil muttaqin. Inilah kitab petunjuk. La raiba fi hudan lil muttaqin. Maksudnya apa? Hudan lil muttaqin ay hudan linnas. Di ayat lain Al-Baqarah hudan linnas. Ya, wa bayyinatul hudal furqan. Hudal muttaqin itu tidak bertentangan. Hudal muttaqin itu Allah menggunakan i'tibar mayakun. Kalau orang itu mengambil hidayat itu, dia akan menjadi mutakin, i'tibar mayakun. Ada gaya bahasa i'tibar makan, ada i'tibar mayakun. Itu balaghah, dalam ilmu balaghah, majaz mursal. Allahu a'lam. Kemudian apa lagi? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, itu surat Al-A'raf pada ayat 143. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya. Dan ketika datang Musa limiqatina untuk kepada waktu yang telah kami tentukan, yakni waktu munajat yang telah kami tentukan. Ya. Waktu limiqati munajatina wa kallamahu rabbuh. Dan Musa berbicara, Tuhannya berbicara kepada Musa. Tuhan Musa berbicara kepada Musa. Dan berbicara kepada Musa siapa Tuhannya? Qala, maka berkata Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku dirimu, zatmu, anzur ilaik, supaya saya bisa melihat kepadamu. Ini permintaan dari Nabi Musa. Dan para ahli akidah, ahli tauhid beristidlal, mengambil dalil dengan ayat ini bahwa memandang kepada Allah itu sesuatu yang mungkin di dunia, dan itulah terjadi kepada diri Rasulullah SAW. Ya, kepada selain Rasul tidak terjadi. Ya. Dan itu sesuatu yang adapun di akhirat itu wajib kita imani. Kenapa? Sebab Nabi Musa ini seorang kalimullah. Tidak mungkin seorang kalimullah itu jahil, tidak mengerti tentang apa yang boleh bagi Allah dan apa yang tidak boleh bagi Allah. Maka Nabi Musa di sini meminta supaya diperlihatkan. Rabbi arini, ay arini zatak. Ya, anzur ilaik. Perlihatkan kepadaku zatmu supaya aku melihat kepadamu. Maka tidak mungkin seorang nabi jahil sehingga meminta sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil bagi Allah. Maka dari situlah para ulama menyimpulkan bahwa itu sesuatu yang mungkin untuk memandang kepada Allah Ta'ala. Seandainya tidak mungkin Nabi Musa memintanya. Cuma Allah tidak mengizinkan pada Nabi Musa. Qala lan tarani. Wahai Musa, kau tidak akan melihat saya. Ya. Lan tarani. Ai fid dunya atau fil hal. Ini kau tidak akan melihat saya di dunia ini atau sekarang ini. Ya.
Maka lan itu tidak harus untuk takbid, untuk selama-lamanya, tapi menunjukkan istiqbal. Lan itu untuk menunjukkan istiqbal. Ya. Kemudian kaqouli ta'ala, ya, seperti Allah berfirman, wala yatamannauhu abadan. Mereka Yahudi itu tidak mungkin mengangan-angankan kematian selama-lamanya. Maka Allah kuatkan lan itu dengan abadan. Seandainya lan itu sudah otomatis maknanya abadan, tidak perlu lagi disebut abadan. Jadi lan itu maknanya istiqbal, untuk masa akan datang. Ya, tapi belum tentu dia untuk takbid selamanya. Lan taroni, kata Allah, kau tidak akan melihatku, ya, ini sekarang ini atau di dunia. Walakin inzur ilal jabali. Akan tapi lihatlah kau kepada gunung itu. Lihatlah kau Musa kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau dia tetap, ya, makanahu di tempatnya, fa sawfa tarani, maka kau akan melihat aku. Ya. Maka ketika itu dikatakan Allah mengkaitkan ru'yah, melihat itu kepada sesuatu yang jaiz, yang boleh, yaitu diamnya gunung itu. Allah bilang lan tarani walakin inzur ilal jabal. Kau tidak akan melihat aku, tapi lihatlah kau kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau dia tetap di tempatnya, fa sawfa tarani, maka kau akan melihat aku. Itu tanda bahwa kau akan melihat aku. Nah, di sini para ahli akidah mengatakan bahwa Allah mengkaitkan ru'ya, melihat pada Allah itu dengan sesuatu yang jaiz, sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Itu tetapnya gunung. Nah, tetapnya gunung kan mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi, tergantung kehendak Allah. Dan sesuatu, sedangkan di situ Allah mengkaitkan ru'yah itu dengan sesuatu yang jaiz. Kaedahnya sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang jaiz, maka sesuatu tadi adalah jaiz. Sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang jaiz atau mungkin, maka sesuatu itu mungkin. Nah, di sini ru'yah dikaitkan dengan gunung, tetapnya gunung. Maka ru'yatullah adalah mungkin, karena dikaitkan dengan sesuatu yang jaiz. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, maka ketika Tuhannya menampakkan diri, bertajalli kepada gunung itu, bertajalli kepada gunung itu, ja'alahu dakka, ja'alahu dakkan wa khara Musa sa'iqah. Dikatakan bahwa Ibn Abbas itu mengatakan bahwa Allah menampakkan daripada nur, ya, nur daripada hijab itu sekedar, kata Ibn Abbas, min kharus thaur, sekedar lubang hidungnya sapi. Maka ditampakkan, ya, bukan tajalinya zat Allah, karena tidak mungkin alam ini menerima zat sang khalik. Ya. Jadi falamma tajalla itu maknanya ketika Allah menampakkan. Jadi dalam arti Allah menampakkan sebagian daripada nur hijab itu tadi. Falamma tajalla rabbul jabali, ketika menampakkan bertajal itu hanya kepada jabal, kepada gunung itu, ja'alahu dakkan, maka Allah jadikan gunung itu hancur. Wa khara Musa sa'iqah, dan tersungkurlah Musa dalam keadaan pingsan, ya. Maghsyian alaih, dalam keadaan pingsan. Ya. Sebagian riwayat mengatakan khara Musa sa'iqah itu yaumul khamis, pada hari Arafah. Lalu diberikan Taurat yaitu pada hari Jumat, Yaumun Nahar, besoknya yaitu hari Idul Kurban. Ya. Kemudian falamma afaqa, maka ketika sadar Nabi Musa siuman daripada pingsannya, ya, qala subhanaka tubtu ilaika. Ya, maka maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika, aku taubat kepadamu. Tadi meminta satu permintaan yang mungkin tidak layak bagi dia, bagi Musa, tapi itu bukan berarti tidak mungkin bagi Allah, tapi tidak
Tidak Allah perkenankan bagi Musa, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah pertama kali orang yang mukmin. Tidak mungkin itu maksudnya tidak mungkin Allah untuk dilihat di dunia. Tapi mungkin untuk dilihat di akhirat. Makanya Allah mengkaitkan di sini ru'yah itu penglihatan itu dengan sesuatu yang mungkin, karena mungkin melihat Allah tapi di akhirat. Adapun di dunia tidak, lantaroni, katanya Allah, kamu tidak akan melihat saya ini di sini. Juga dikaitkan dengan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar, dia Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Wa huwa yudrikul absar, dan dialah yang menjangkau semua pandangan mata makhluk, tapi pandangan makhluk tidak bisa menjangkau dia. Ini itu ayat menafikan penglihatan Allah di dunia, bukan di akhirat. Ya. Sehingga Siti Aisyah membawakan ayat itu ketika Siti Aisyah mengingkari bahwa Rasulullah melihat Allah. Karena sahabat sendiri, maksudnya Rasulullah melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Karena sahabat sendiri berkhilaf tentang apakah Rasul melihat Allah ketika Isra Mi'raj, dan itu khilaf itu juga dalam lingkup ahlu sunnah, bukan di luar ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah pun berselisih pendapat, tapi muktamadnya yang kita yakini adalah yaitu tadi. Ba'da Isra'in urujun lis sama' hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, itu yang kita itikoti. Dan setelah Isra beliau urujun lis sama', beliau naik ke langit, hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sehingga sang nabi itu melihat rabban kallama, Tuhannya yang berfirman kepada dia. Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat. Min ghairi kaifin wan hisar, tanpa bagaimana melihat itu tadi. Wan hisar, dan tanpa pembatasan. Waftarat, dan Allah mewajibkan ketika itu khamsan ba'da khamsina farad. Alaihi khamsan ba'da khamsina. Allah mewajibkan pada beliau 5 setelah 50 farad. Ya, yang telah Allah wajibkan sholat fardu. Ketika Isra Mi'raj itu pengecualian, yaitu kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa jama'a baina ru'yatihi wa kalamihi wa qarana ismuhu ma ismihi tambihan ala uluwi maqamih. Di surah di ba. Ya. Wa jama'a baina ru'yatihi wa kalamihi, dan Allah wa jama'alahu baina ru'yatihi, Allah mengumpulkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ru'yatihi wa kalamihi, antara melihatnya dan berbicara dengannya. Sedangkan Nabi Musa cuma dapat bicara saja. Allah mengumpulkan antara ru'yatihi wa kalami, antara melihatnya dan berbicaranya. Wa qarana ismuhu ma ismihi, dan Allah menggandengkan nama beliau dengan namanya. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutanmu ya Muhammad. Ai ma uzkaru illa tuzkaru ma'i, tidaklah aku disebut kecuali kau disebut bersamaku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa qarana ismuhu ma ismihi tambihan ala uluwi maqami, sebagai isyarat atas luhurnya derajat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah gandengkan namanya dengan, sehingga bapak kita Adam pun mendapat kemuliaan, diterima taubatnya dengan ketika kita bertawassul kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah bertanya, dari mana wahai Adam kau tahu? Saya belum ciptakan Adam, belum saya ciptakan Muhammad itu. Bilang, saya lihat namanya bersanding dengan namamu, maka saya yakin tidak mungkin nama seseorang bersanding dengan namamu kecuali orang yang kau cintai. Ya, dan begitulah memang ini Muhammad itu adalah keturunanmu, itu salah satu keturunan. Dan memang betul apa yang kau ucapkan bahwa dia adalah keturunanmu, dan seandainya bukan dia, bukan karena dia, maka saya tidak ciptakan daripada alam semesta, bahkan saya tidak ciptakan kau. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ja'alahu dakkan wa qara Musa sa'iqa. Kalau apa kok kalau ini tubtu ilaika wa ana awalul mukminin. Ketika bangun, maka Nabi Musa mengucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah, daripada diliputi hal-hal yang tidak layak atau disentuh oleh sesuatu yang tidak layak. Maha suci engkau dari segala apa yang disifati oleh akal manusia yang rendah ini, yang terbatas. Tubtu ilaika, saya taubat kepadamu, ini taubat dari meminta untuk melihat tadi itu. Wa ana awalul mukminin, sedangkan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Jadi melihat, untuk melihat Allah di dunia itu. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 185 Allah berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, tidakkah mereka itu melihat kepada malakutis samawati wal ard, kepada
kerajaan langit dan bumi. Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa-apa yang Allah ciptakan daripada sesuatu. Wa an asa ayakuna qad qataraba ajaluhum, dan kemungkinan telah dekat. Wa an asa, dan apakah mereka tidak memperhatikan? An asa ayakuna qad qataraba ajaluhum, yakni bahwasanya barangkali ada itu telah mendekat apa ajaluhum, ya, ajal batas waktu mereka, ini kebinasaan mereka. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, lalu berita mana lagi setelah berita ini yang akan mereka percaya? Ketika mereka sudah tidak percaya pada Quran, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka dengan pembicaraan mana lagi mereka bakal percaya? Amanna billah, kita percaya kepada Allah SWT. Ya. Dan semua itu ayat-ayat jawahir yang ada pada surah atau Al-A'raf. Ayat-ayat jawahir yang berisi tentang ma'rifatullah di surat Al-A'raf. Dan nanti akan ada ayat-ayat jawahir yang lain di surah At-Taubah, surat Yunus dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti surat Taubah ada 4 ayat daripada ayat jawahir. Iya, sampai mana?